Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wasahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Kita lanjutkan mata kuliah kita tentang kajian hukum fikih keluarga yang terkait dengan kelanjutan tentang aqduz zawaj. Kita lanjutkan di halaman 30 tentang alfadul iqad, ya. Alfadul iqad, ya. Beberapa kata-kata atau lafadz al-inqitad yang menjadi sahnya daripada sebuah perkawinan, ya. Kita sudah sering melihat di beberapa acara-acara akad nikah, ya, bahwa akad nikah itu dengan berbagai macam varian bahasa yang sering dipakai oleh seorang wali dalam menikahkan kepada putrinya. Terus bagaimana sebenarnya panduan secara hukum fikih, ya, dan pandangan para fuqaha tentang akad nikah itu, lafadz atau kata-kata yang digunakan dalam sebuah perkawinan, ya. Nah, di dalam kitab fikih sunnah halaman 30 ini disebutkan alfadul iqad, jadi beberapa lafadz atau kata-kata yang menjadi sahnya dalam sebuah perkawinan. Yanaqidu az-zawaj. Yanaqidu az-zawaj Yanaqidu az-zawaj bil alfadil lati tu'ati ilai bil lughati allati yafhamuha kullun minal muta'aqidain. Yanaqidu menjadi sah. Kalau bahasa Jawanya jadi kebundan, menjadi sah, ya. Az-zawaju sebuah perkawinan bil alfadi dengan beberapa lafaz, dengan beberapa kata, bil alfadi dengan beberapa kata, ya. Bil alfadi dengan beberapa kata, bil alfadi dengan beberapa kata, allati yaitu lafaz-lafaz, allati yaitu lafaz-lafaz, tuaddi yang bisa mendatangkan apa lafaz ilai kepada az-zawaj. Tuaddi yang bisa mendatangkan sebuah lafaz ilai kepada zawaj bil lughati dengan bahasa. Allati yafhamuha yang bisa memahami. Allati yafhamu yang bisa memahamiha kepada al-alfaz sapa kullun semuanya. Minal muta'aqidain dari dua orang yang sedang melaksanakan akad nikah. Jadi muta'aqidain ini adalah pihak wali dengan mempelai laki-laki, ya, antar ijab qabul. Jadi bahasa apa yang sebenarnya legal secara hukum, ya, bisa dianggap legal secara hukum, ya. Mata kana at-ta'bir, mata kana, mata iku kapan, kana, kapan saja, kana ono apa ta'bir ungkapan. Ta'bir itu ungkapan, jadi redaksi, ya, yang as-shadir yang keluar, yang muncul. As-shadir yang keluar anhuma dari muta'aqidain. Anhuma dari muta'aqidain dalan yang menunjukkan ala iradati zawaj, atas keinginan daripada sebuah perkawinan, ya. Duna lapsin, ya, au ibhamin, ya, bukan lapsin itu artinya kekaburan, au ibhamin atau ketidakjelasan. Jadi bahwa akad nikah itu akan sah ketika digunakan dengan menggunakan bahasa yang dipahami antara dua pihak yang sedang melaksanakan akad nikah. Bisa bahasa Jawa, Madura, bahasa Inggris, bahasa Arab, ya. Nanti bagaimana kalau akad nikah itu misalnya orang ngerti bahasa tidak pakai bahasa Arab, ya. Ya, di sini dikatakan at-ta'bir as-shadir anhuma, sebuah ungkapan dari seorang wali dari hati yang sangat dalam,
Karena akad nikah adalah sebuah akad, sebuah transaksi. Akad melakukan semacam komitmen bersama di hadapan para saksi, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana akad itu menjadi sebuah tanggung jawab yang nantinya akan mempunyai implikasi hukum, ya. Ya, di mana akadnya harus duna labsin au ibham, tanpa adanya ketidakjelasan. Jadi harus jelas akadnya, kekaburan, ya, ketidakjelasan. Wayan akitu, ya, wayan akitu wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala berkata sebuah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wayan akitu an nikah. Wayan akitu dan menjadi sa'an nikah ku akad nikah. Wayan akitu dan menjadi sa'an nikah ku akad bima dengan kata-kata. Bima dengan suatu atau kata-kata. Addahu ka menganggap, kang ngitung. Adda ka menghitung anggap ing masuk anas manusa nikahan sebagai sebuah perkawinan. Nikahkan sebagai sebuah perkawinan bi ai lugatin dengan bahasa manapun. Walafdin dan kata-kata. Bi ai lugatin dengan bahasa manapun. Bi ai lugatin dengan bahasa manapun. Walafdin dan kata-kata. Wa fi'lin dan tindakan. Kana ono apa ayun, ya. Kana apa ayun. Kenapa di sini ada namanya tindakan, fi'lin. Nah, bagi orang yang misalnya tunarungu atau disabilitas misalnya, yang nggak bisa bicara, itu kan tentunya dengan menggunakan fi'lin, sebuah tindakan. Bagaimana bahasa isyarat, bahasa yang bisa dipahami substansi daripada isyarat itu menjadi sebuah makna ijab qabul, ya. Wa misluhu kullu aqdin, ya. Wa misluhu dan sesamanya, ya. Ma'addahu annas nikahan kul aqdin adalah semua akad ijab kabul. Artinya bukan hanya akad nikah, ya. Misalnya akad jual beli bagi orang yang bui, ya, itu kan di sana menggunakan bahasa yang harus dipahami, ya. Yang penting bahwa akad itu adalah ridhal muta'aqidain, adanya kerelaan di antara dua pihak yang sedang melaksanakan transaksi, ya. Waqad wafaqo dan telah sepakat. Wafaqo, ya, ada sepakat lah, ada semacam agreement bersama. Sopal fuqa'u para fuqa' binisbati ala hadza ing atas iki ma antahu annas nikahan mau binisbati kalawan dikaitkan bil qabuli pada sebuah qabul. Bil qabuli pada sebuah qabul. Walam yastaritu dan tidak mensyaratkan. Walam yastaritu dan tidak mensyaratkan sapa fuqaha istiqaqatu waqahu akan mustaknya, ya. Istiqaqau ing mustaknya. Mustak itu artinya lafaz atau kata yang keluar, ya. Istiqaqau akan mustaknya ma'addahun nas min madatin khosotin, dari maddah. Maddah itu materi, khosotin secara khusus, ya. Bal yatahaqqaqu, bahkan bisa terwujud, terrealisir. Yatahaqqaqu bisa terwujud apa ma biayati dengan kata-kata dulu yang biayati dengan lafaz manapun. Biayati dengan lafaz manapun ya dulu yang menunjukkan apa lafaz alal muwafaqati, atas adanya muwafaqatin persetujuan, ya. Persetujuan atau kesepakatan, persetujuan awir ridho atau menunjukkan makna ridho. Mislu qabiltu, sebagaimana contoh lafaz qabiltu. Wafaqtu, aku sepakat, ya. Wafaqtu, aku sepakat. Wafaqtu, aku sepakat, aku cocok, ya. Amda itu aku meneruskan. Amda itu aku meneruskan. Amda itu aku meneruskan. Amda itu aku meneruskan.
Kemudian nafattu, aku merealisasikan. Nafattu, aku melaksanakan, merealisasikan atau melaksanakan. Ya. Amal ijab, adapun ijab itu adalah kata-kata dari yang keluar, yang muncul dari pihak wali, ya, dari pihak wali. Jadi kata-kata yang keluar dari pihak wali. Amal ijab, adapun ijab, fa'inal ulama, sungguhnya para ulama, muttafiquna, mereka sepakat ala nausatani kelakuan. Yasiku sah apa aktu nikah, yasiku sah apa nikah mau, yasiku sah, yasiku ala nausani kelakuan, anausatani ijabu, yasiku sah apa ijab, alam sungguhnya ijab iku yasiku sah apa ijab, bila dinikahi dengan lafaz, dengan kata-kata nikah, saya nikahkan, wa tazwiji, dan lafaz tazwij, saya kawinkan, ya. Jadi dua kata-kata itu, ya, yang menjadi sepakatan para ulama, ya. Wama, dan kata-kata ustuko, yang dimustakan, dikeluarkan opoma, ustuko yang dikeluarkan opoma, minhuma, dari kata-kata nikah dan tazwid. Mislu zawwajtuka, contohnya seperti lafaz zawwajtuka, au angkahtuka, atau lafaz angkahtuka, aku menikahkan kamu, ya. Zawwajtuka, aku mengawinkan kamu, au angkahtuka, aku menikahkan kamu. Dilalata hadal lafdhaini, sebagai petunjuk, hadal lafdhaini, dua kata-kata ini, sirohatan sebagai penjelas, sirohatan sebagai penjelas, alal maksudi, apa yang menjadi tujuan, alal maksudi, apa yang menjadi tujuan. Wahtalafu, dan berbeda pendapat para ulama, wahtalafu, dan berbeda pendapat sapa ulama, fil iqadi, di dalam sahnya sebuah akad, finikoti, dalam sahnya sebuah akad nikah, baik bighairi hadaini lafdhaini, dengan selain dua kata-kata ini, bighairi hadaini lafdhaini, dengan selain dua kata-kata ini. Kalafdil ibadi, sebagaimana lafaz ibah, memberi, kemudian awil bai'i, atau menjual, ya. Awil bai'i, atau menjual, awil tamlik, ya, atau memiliki, ya, menjadikan hak milik, ya. Mallaka yumaliku tamlikan, menjadikan hak milik. Amin sedekati, atau sedekah, mensedekahkan. Fa'ajazatul ahnaf, adapun membolehkannya ulama Hanafiyah. Ulama Hanafiyah membolehkannya, ulama Hanafiyah, ulama-ulama adab Hanafi, wa Tsauri, dan Imam As-Tsauri, wa Abu Tsaur, dan Abu Tsaur, wa Abu Ubaid, dan Abu Ubaid, wa Abu Dawud, dan Abu Dawud. Li'annahu, karena sesungguhnya, li'annahu, karena sesungguhnya, li'annahu, karena sesungguhnya akad, ya, karena sesungguhnya karena sesungguhnya akad nikah tadi itu, akdun adalah sebuah akad, sebuah perjanjian, sebuah transaksi, yuktabaru, yang dianggap sah, di dalam akad mau, apa niyatu, niat, yuktabaru, kang dianggap di dalam akad mau, apa niyatu, niat. Walai saturan, tidak disyaratkan, walai saturan, tidak disyaratkan, visi hati, dalam sahnya akad nikah, visi hati, dalam sahnya akad nikah, itibarul lafdil maksus, dianggapnya, diakuinya kata-kata yang khusus, itibarul lafdil maksus, dianggapnya, diperhitungkannya kata-kata yang khusus. Walil mu'tabaru, bahkan yang diakui kalau dianggap, walil mu'tabaru, bahkan yang diakui di dalam akad mau, iku ayulafdin, kata-kata manapun, ayulafdin, din dilafat, idat tafako, nalikoni sepakat, idat tafako, nalikoni sepakat, apa fahmul makna syar'i, adalah pemahaman makna yang sesuai dengan aturan hukum, makna syar'i, minhu, dari lafaz tadi itu. Aidakan, apabila ada, iku bayanahu di antara lafaz, babainal makna syar'i,
dan di antara makna yang sesuai dengan syariat ya, sesuai dengan aturan hukum, apa musyarakatin adanya musyarakah, adanya keikutsertaan, apa musyarakatun adanya musyarakah keikutsertaan. Di anan nabi ya, karena sungguhnya nabi ikut zawaja menikahkan seorang nabi rajulan seorang laki-laki imratan dengan seorang perempuan. Faqala maka dawuh sapa nabi, qad mallaktuka qad mallaktuka ma qad mallaktukaha bima ma'aka minal Qur'an. Qad mallaktuka, sungguh aku telah menjadikan hak milik ya. Terus teman-teman milik akan ingsun ka ing sira ing imro'ah bima ma'aka minal Qur'an, dengan ayat-ayat atau surat-surat yang Anda hafal. Minal Qur'an, dari Al-Qur'an. Jadi di sini hadis ini adalah memberikan sebuah pengertian pertama bahwa hadis ini boleh tamblik itu dianggap sebagai lafaz kata-kata yang sah secara hukum ya, dari sini. Yang kedua, bahwa mas kawin boleh berbentuk hafalan Quran ya, orang hafal berapa ayat atau surat ya, dan dijadikan sebagai dasar mas kawin. Mallaktuka bima ma'aka minal Quran. Rawahu meriwayatkan hadis sahaba Al-Bukhari Imam Al-Bukhari. Sahaba Al-Bukhari Imam Bukhari. Wali anna lafdzul hibbati, karena sungguhnya lafaz hibbah iku in aqada menjadi syahbi kelaban lafdzul hibbah apa zawazun nabi, pernikahannya nabi, apa zawazun nabi pernikahannya jeung nabi, apa zawazun nabi pernikahannya jeung nabi, apa zawazun nabi pernikahan nabi, apa zawazun nabi pernikahannya jeung nabi. Fakadzalika, maka diberikan juga lafdzul hibbah in aqada bi zawazun nabi, yang itu menjadi sah dengan lafdzul hibbah apa zawazu ummatihi, pernikahannya umatnya dengan nabi, apa zawazu ummatihi, pernikahan umatnya dengan nabi. Qala ta'ala ya ayyuhan nabiyyu inna akhlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, inna sungguhnya kami akhlalna telah kami menghalalkan laka bagi kamu azwajaka akan para istri-istri kamu, allati yaitu di antara para istri ataita yang telah kau berikan ujuru akan beberapa mas kawinnya. Ila qauli ta'ala wa imra'atan mu'minatan wahabat nafsah lin nabi. Wa imra'atan, dan seorang perempuan mu'minatan yang mukmin wahabat jika memberikan sapa imro'ah nafsaha akan dirinya imro'ah lin nabi kepada nabi. Jadi inilah dasar ulama kelompok atau mazhab yang mengatakan bahwa lafaz hibbah itu juga sah menjadi sebuah kata-kata dalam sebuah perkawinan. Nah, ada sekelompok ulama yang memahami ini adalah al-ibrah bi khususil lafzi la bi umumil lafzi. Jadi kata-kata itu hanya berlaku secara khususiyah, tidak berlaku secara general. Ya, sifatnya kasuistik ya. Dan dia diberlakukan bagi umatnya. Ya, tapi ada kelompok lain yang menganggap itu adalah berlaku secara universal, berlaku pada umatnya ya. Waliyanu amkana, waliyanu karena saat temani lafaz atau dikayu amkana memungkinkan apa tasqiquhu, membenarkan membenarkan akdu zawat ya, bimazazihi, dengan majasnya. Jadi majaz itu adalah bahasa yang bukan makna yang sebenarnya, bahasa metafor ya, bahasa yang bukan sebenarnya namanya majazi. Kalau bahasa yang sebenarnya namanya adalah hakiki. Wa wajib maka wajib apa tasqiquhu, membenarkan kaiqal tolak, sebagaimana jatuhnya lafaz tolak bil kinayah itu dengan bahasa kinayah, bahasa metafor, bahasa simbolik ya, bahasa majaz ya, kiasan ya. Wada balan berpendapat sapa Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i
wa Ahmad dan Imam Ahmad wa Sa'id al-Musayyab wa Ata ilana usani kelakuan la yasihu ya la yasihu tidak sah apa akad nikah ila bila ditazwij kecuali dengan kata-kata tazwij ya zawwastuka ya awil inkah atau dengan lafaz nikah angkah tukah ya lafaz nikah ya di dalam undang-undang perkawinan disebut dengan kenapa bukan undang-undang pernikahan. Nah, kembali kepada kaidah pembela seluruh Islam dikatakan perkawinan adalah sebuah pernikahan ya, di mana pernikahan adalah sebuah akad yang agung, akad yang berat ya, misalkan ghalidha ya. Itu penjelasannya. Awil ingkah atau lafaz ingkah wa madal lafaz kata-kata ustuqa yang dikeluarkan apa min huma dari lafaz tazwij atau tangki ya nama siwahuma karena sungguhnya lafaz atau kata-kata selain lafaz tazwij atau ingkah tadi itu minal alfadi dari beberapa lafaz atau kata-kata katamliki sebagaimana memiliki menjadikan milik ya malaka yuballiku tamlikan ai ja'altu milkan menjadikan hak milik tamlik memiliki wal hibadi dan hibah pemberian la yati tidak datang apa mahsiwa huma ala makna zawaji atas arti daripada sebuah perkawinan. Jadi ini adalah pendapat mazhab ulama yang mengatakan bahwa akad nikah tidak akan sah kecuali dengan lafaz nikah atau tajwid. Saya nikahkan atau saya kawinkan ya. Wali anna syahadata dan karena sungguhnya sebuah persaksian ya anna syahadata karena sebuah persaksian indahum menurut mereka ya indahum menurut Syafi'i wa Ahmad ya wa Sa'id ya itu syartun merupakan sebuah syarat ya merupakan sebuah syarat sebuah janji bizawaji dalam sebuah perkawinan ya. Jadi persaksian itu adalah merupakan syarat sah daripada sebuah perkawinan ya. Kenapa? Karena mereka mengatakan la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin ya. Tidak sah sebuah perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi ya. Kemudian wali anna syahadata indahum syartun bizawad. Jadi persaksian merupakan indahu menurut Asy-Syafi'i wa Ahmad dan ulama yang lain Sa'id Musayyab atau itu adalah merupakan syarat sahnya sebuah perkawinan. Fa idza aqada bila fil hibbah apabila seorang wali mengakadkan fa idza aqada apabila mengakadkan sebuah wali bila fil hibbah dengan kata-kata hibbah lam taqo maka tidak akan terjadi ala zawaji apa hibah mau ala zawaji kepada legalnya daripada sebuah perkawinan. Jadi memang ada ulama mengatakan boleh lafaz hibah itu wahabtuka nafsi ya aku memberikan diriku kepada kamu akan ya itu sah. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh karena itu hanya berlaku khususnya kepada Rasulullah. Jadi ayat wa mura'atan mu'minatan iwabat itu hanya berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian berikutnya adalah al-aqdu bi ghairi lughatil arabiyyah. Akad nikah dengan tidak menggunakan bahasa Arab. Seperti yang banyak terjadi. Saya kawinkan, saya nikahkan kamu. Kula nikahkan ingsun kabula albasa Madura misalnya nikahki bula kawinaki bula nikahki kawinaki misalnya gitu. Gimana itu ya, bahasa Madura ya bahasa Jawa nikahkan kula kawinaken kula jenengan asal yang stri misalnya kabula nikahki panjenengan kawinaki jenengan kelapan orang bini si anyama. Bagaimana itu wattafaqal fuqaha para fuqaha sepakat ala zawazi akdi zawaj atas bolehnya akad perkawinan bi ghairi lughatil arabiyyah dengan selain bahasa Arab.
bahasa Inggris, kalau memang paham. Yang penting adalah apa? Tadi disebutkan bahan bahasa yang difahami. Ya. Bilafdi bi ayyi lughatin wa lafdin wa fi'lin kana ma'addahu nasu nikahan. Ya. Jadi akad nikah itu adalah bil alfaladil ladzi tu'adi ilaihi alladzi yafhamu kullun minal muta'abbidain. Jadi akad nikah akan sah dengan kata-kata bahasa yang bisa dipahami di antara orang-orang yang sedang melaksanakan akad nikah. Ala jawazi ittafaqul fuqaha, para ahli hukum sepakat. Ala jawazi aqdi zawaj, akad sahnya sebuah akad kawinan bi ghairil qadil arabiyyati, dengan selain bahasa Arab. Idza kana, apabila sobal akidani dua orang yang melaksanakan akad nikah, au ahaduma, atau salah satu dari keduanya, au ahaduma, atau salah satu dari keduanya, la yafhamu, tidak paham, la yafhamu, tidak paham, sobal ahaduma al-arabiyyata, akan bahasa Arab. Nah, problem yang muncul adalah orang itu karena ingin keren aja, ya, karena ingin dianggap wow misalnya, ya, itu kadang-kadang nggak ngerti bahasa Arab, akad nikahnya dengan bahasa Arab. Ya. Padahal esensi daripada sebuah akad nikah itu adalah bahasa yang dipahami di antara kedua belah pihak, antara wali dengan apa? Antara wali dengan calon mempelai. Karena itu adalah makna sebuah transaksi janji, membangun sebuah komitmen di hadapan para saksi, di hadapan Allah dan para malaikat. Waktu alam dan berbeda pendapat sobo abdul fuqaha bima yang dalam sesuatu, dan bima yang dalam akad, bima yang dalam kata-kata idza kana nalikan ono, idza kana nalikana so'onalikan ono sebuah ala akidani, ya paham nikah, paham keduanya, ya paham keduanya al arabiyyah, akan bahasa Arab, al arabiyyah akan bahasa Arab, wa yastati'ani, dan mampu keduanya, wa yastati'ani, dan mampu keduanya sebuah al akidani al aqda, akan nikah biha, kelawan al arabiyyah. Bagaimana kalau di antara wali dan calon mempelai itu keduanya bisa bahasa Arab, tetapi tidak menggunakan akad bahasa Arab? Nah, ini waqtalafu, para ulama berbeda. Waqtalafu fima idza kana yafhaman al-arabiyyah wa yastati'ani al-aqda biha. Ya. Jadi para ulama berbeda pendapat apabila antara wali dengan calon mempelai itu ngerti bahasa Arab, ya, dan mampu keduanya akadnya dengan bahasa Arab, ya. Waqala Ibnu Qudamah, dan berkata sahabat Ibnu Qudamah fil Mughni, dalam kitab Al-Mughni, ya, fi Syarhil Kabir ini, waman utai sabani wong, waman, dan barang siapa qadara yang mampu sapa man ala lahti nikahi, atas kata-kata nikah bil arbati, dengan bahasa Arab, lam yasihha. Wah, ini ekstrim sekali. Ibnu Qudamah mengatakan orang yang paham, orang yang mampu akad nikah, ngerti dengan bahasa Arab, ya, kemudian akad nikahnya tidak dengan menggunakan bahasa Arab, hukum akad nikahnya tidak sah. Hukum akad nikahnya tidak sah. Nah, Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, seorang ulama dari mazhab, ya, golongannya Ahmad bin Hanbal, Al-Hanabilah, ulama-ulama yang ada di kawasan Timur Tengah, terutama Saudi. Ibnu Qudamah andalannya mengatakan orang yang mampu dengan lafaz nikah dengan waman qad'a ala nikah bil arabiyyah, dengan bahasa Arab, dan dia tidak akan nikah dengan bahasa Arab, maka akan nikahnya dianggap tidak sah. Wa hadza ahadu qaulai Syafi'i, dan ini adalah salah satu pendapat dari dua pendapat Imam Syafi'i. Ya, apakah di qaul qadim atau qaul jadid, ini perlu dilakukan penelitian, ya. Berikutnya, wa idza Abu Hanifah, dan menurut Imam Abu Hanifah,
layan gitu. Wa min Abi Hanifah, menurut Imam Abu Hanifah yan gitu sah akad nikah ya dengan selain bahasa Arab. Ya. Yan gitu sah akad nikah ya. Wa inda Abu Hanifah sah akad nikah yan gitu menjadi sah akad nikah dengan selain bahasa Arab. Ini adalah variasi pendapat para fuqaha. Jadi besok sampean kalau akan nikah bisa menggunakan dasar ini. Menurut madzhab Ibnu Qudamah tidak sah kalau Anda ngerti bahasa Arab tidak dengan bahasa Arab. Fakultas syariah ya. Ngerti bahasa Arab qabil itu ya. Bahkan itu adalah menjadi salah satu ahada qaulai Syafi'i. Salah satu di antara dua pendapat Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah ini sangat liberal ini. Dengan bahasa apapun sah itu. Di anau atau bila di al-khos. Di anahu karena sungguhnya akan nikah itu ya. Karena sungguhnya akan nikah itu ata ya anau koron satu benih ata bila di al-khos fan akodori. Karena koron satu melakukan nikah itu ata nak akan ataka wabolakan nikah bila ditinggal lafadz akan nikah khosi ayat khusus karena kota Mekah menjadi sapwa akan nikah tadi itu dengan lafzi al khos. Kama yang nakit sebagaimana sapwa akan nikah bila til Arabi dengan bahasa Arab. Ya. Walana dan bagi kita jadi madzhab Hanafi ini. Jadi Sayyid Sabiq ini kayaknya adalah dia madzhab Hanafi. Di Mesir itu banyak orang madzhab Hanafi ya. Anahu adalah walanalan bagi kita di madzhab Hanafi anahu adalah anahu saat ini akan nikah itu adalah anahu saat ini kelakuan anahu saat temani ahadul muta'aqidani adalah pindah soba akadul muta'aqidani lafzi nikah dari lafaz nikah. Anahu saat ini adalah pindah akad nikah lebih nikah dari akad nikah watas widana akad perkawinan mal kudrati bersama mampu falamnya sika maka tidak sah al adu udul kalau diliklali sebagian lafaz kata-kata menghalalkan. Jadi anna usunya akad nikah adalah tidak lafaz nikah dari lafaz nikah witasbis awal lafaz mengawinkan kudrati bersama mampu. Jadi kalau orang masih bisa menggunakan lafaz nikah tasbih maka tidak boleh dengan menggunakan kata-kata yang lain. Lam yasikah kalau diiklan. Wa man laisuna al-arabiyyah. Adapun orang yang tidak mampu menggunakan bahasa Arab fayasiku maka sahabo aktu lafdun nikah minu sagi lafdul iqlal fayasiku maka samibu saking alat minggu dari wa amaman adapun orang lain sudah yang tidak bisa mengungkapkan dengan bahasa yang baik. Kang ora iso bagusi sapa man tidak bisa berkata-kata mengucapkan dengan bahasa yang baik. Ala arwat yang bahasa Arab fayasiku maka sah Mindu dari mana waktu nikah akan nikah bilisani dengan bahasanya man. Jadi kalau memang misalnya bahasa Madura ya bahasa lisan, bahasa artinya apa? Bahasa ibunya. Lisani dengan lisani man dengan bahasa ibunya man. Jadi bahasa ibu ya bahasa Indo. Bahasa Indonesia, misalnya orang Betawi bahasa Betawi boleh. Ya kalau saat ini maniku alisun orang yang mampu, ya orang yang tidak mampu. Alisun orang yang tidak mampu, orang yang lemah yang tidak mampu. Sama dari kata-kata siwau selainnya. Siwau selainnya. Alisun orang yang tidak mampu ama dari kata-kata siwau yang selainnya bilisanihi. Pasakoto maka gugur anhu dari ajis. Pasakoto maka gugur apa
fasaqata maka gugur anhu dari akdun nikah bilisanihi fasaqat maka gugur apa akdun nikah saking al ajiz mau kalah proses bagaimana orang yang bisu ya. Akhros itu orang yang bisu. Wayaktaju dan membutuhkan. Wayaktaju ayat dia. Wayaktaju dan membutuhkan. Wayaktaju dan membutuhkan. Sob akhros ayat dia. Wayaktaju dan membutuhkan apa ayat dia itu melaksanakan. Ayat yang mendatangi dan melaksanakan sob akhros bimana huma dengan makna keduanya. Dimana huma dengan makna keduanya. Bikai suestamilu sekiranya memuat ya aktu nikah tadi itu ala makna lafzil arabi atas makna kata-kata bahasa Arab wa laisa ala man la yusinu arabiyah wa laisa dan tidak ada artinya tidak ada keharusan wa laisa lan ora ono iku ala man ngatasi wong la yusinu kang ora iso bagus sapa man ala arabiyata ing bahasa Arab artinya orang yang tidak bisa bagus tidak mampu melakukan komunikasi dengan bahasa Arab ya bercakap-cakap speaking Arabic ya ta'allum al-fadhi nikah mempelajari kata-kata nikah ya dengan bahasa Arab ya tidak wajib ya. Tidak wajib walaysa ala man laysinu al-arabiyata ta'allum al-fadhi nikah biha tidak kewajiban bagi orang yang tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa Arab belajar kata-kata nikah dengan bahasa Arab. Faqala dawu sapa Abul Khattab alaihi wajib ya. Ini ada variasi pendapat para ulama. Alaihi wajib mengatasi man la yasul arabiyata ayat alam hendaknya belajar sapa man mau li anna makanat al arabiyatu ya anna makanan semuanya suatu kana ono apa al arabiyatu basyara ibu syaratan merupakan syarat itu syaratan merupakan syarat di dalam akad nikah ya lazim mau maka wajib hu ing man mau laisul arabiyata ayat alam yang itu belajar ini ada mengatakan harus belajar dia ayat alam itu belajar supaman ma ing arabiyah mal kudrati berserta mampu kata takbir sebagaimana takbir dalam salat wawajul awali adapun alasan wawajul awali adapun alasan pendapat yang pertama karena nikah sesungguhnya nikah itu wajib tidak wajib falam yajib maka tidak wajib Allah ta'ala markanihi belajar beberapa rukunnya nikah bila Arab itu dengan bahasa Arab kalau bagi sebagaimana jual beli jika lebih takbir berbeda dengan takbir takbir ikhram dan Allahu Akbar ya paling karena jika ada sebuah hadul mutaakidah ini salah satu di antara dua pihak yang melaksanakan akad nikah melakukan akad nikah artinya antara wali dengan yang mempelai laki-laki itu yuksinu bisa terampil lah ya bisa bagusi ya, jadi yuksinu bisa bagusi artinya bisa terampil al ahadul mutaakidah ini al arabiyatakan bahasa Arab dunal akhari tanpa pihak yang lain ya. Misalnya orang walinya mengatakan angkah tuka wazawaz tuka binti bimahri sekian. Kemudian pihak mempelai mengatakan saya terima, gak ada masalah itu. Ya. Wa in kana ahadul muta'aqidain yuksiru arabiyata dunal akhar. Ya yang lain tidak bisa. Atamako menekan sebuah ahadul muta'aqidain alladhi ing kata-kata yuksiru yang iso bagus alladhi wong. Yuksiru kang iso bagus sebuah alladhi al-arabiyata bahasa Arab. Iya. Dengan al-arabiyah wal akhar adapun pihak yang lain ya iso nglakoni nekani sapa al-akhar mabilisani kelawan bahasanya al-akhar ya paling kana jika ada sapa salah satu mutaakidain iku laisunu ya iso bagusi atau tidak bisa terampil di antara pihak wali dan mempelai putra tidak terampil lisan al-akhari bahasa yang lain orang Madura dengan orang Jawa mempelainya nggak bisa bahasa Jawa, kemudian walinya tidak bisa bahasa Madura, gimana ini? Paling kana ahadum la yasulu lisan al-akhar.
Paingkan jikalau ada asobahaduma salah satu di antara mutaakidain ikulai sunu tidak orang iso bagusi, tidak terampil lah. Di sanalah kerjakan bahasa yang lain. Kita jangan mereka membutuhkan sobahaduma ayat lama itu mengetahui ayat lama itu mengetahui sobahaduma ya. Anallah kita sungguhnya kata-kata anallah kita sungguhnya kata-kata allati ata yang melakukan alata alata yang melaksanakan sopo ahaduma ya dengan lafdoh sohibau akan temannya lafdutan nikah yang kata-kata nikah ayuk birahu ayuk birahu itu memberikan informasi sopo al-akhor ya bidzalika kalawan mangkono Allah alladzi atabiha sahibahu sikotan orang yang bisa dipercaya. Sikotan orang yang bisa dipercaya artinya di antara kedua belah pihak itu ada orang yang ngerti bahasa Arab, bahasa Jawa dan bahasa Madura misalnya. Kalau di antara dua pihak itu waduh karu ya, waduh gak ngerti nih. Ya. Bahwa kata-kata itu adalah betul-betul kata yang sesuai dengan aturan-aturan di dalam akad nikah. Sikotan orang yang bisa dipercaya, orang yang punya kredibilitas ya. Yang arifu yang mengetahui sahabat sikoh, orang yang dipercaya, alisanain akan dua bahasa, jamian secara keseluruhan, jamian hadis kafiani. Wal haqqu adapun yang benar. Allati yabdu yang tampak lana bagi kita. Anna hada saat temani iki ya. Anna hada saat teman iki ya ayyuk birahu bidzalika sikotan ya'rifu lisanain ya, bahwa kalau emang kedua belah pihak sama-sama nggak ngerti bahasa di antara masing-masing harus menunjuk orang yang memang dari kelompok yang netral yang bisa memahami di antara dua bahasa yang berbeda itu ya. Iku tasyaddudun terlalu berlebihan, ada namanya tasyaddud, ada tasahul. Tasadud itu artinya ekstrim, berlebihan. Teman-teman nih, tasahul artinya menganggap gampang. Ya. Ada mutasyadidin, mutasyahilin. Ya, mutasyadid itu orang yang ekstrim ya, yang sangat ketat ya. Kalau mutasahilin sing gampangan. Ya. Wa dinullah adapun agama Allah yusrun adalah agama yang gampang. Wasabaqalan telah terdahuluan analana angkulna untuk kita mengatakan anna rukna hakiki ya sungguhnya rukunnya hakiki. Ada rukna hakikat sungguhnya rukunnya hakiki. Wa ada rukun hakiki ar-ridho adalah adanya keriduan. Jadi adanya keriduan ya. Artinya ikhlas pada menerimanya ya. Esensi daripada rukun nikah akan nikah adalah ridhal muta'aqqidain. Adanya keikhlasan, adanya penerimaan di antara dua belah yang melakukan akad. Wal ijab wal qabul, adapun ijab wal qabul ma adalah kata-kata wa adapun ma huma adapun ijab qabul ma adalah suatu, wal ijab wal qabul adapun ijab qabul ma adalah sesuatu, huma adapun ma ijab qabul itu madharani merupakan simbol keduanya. Madhar itu sebagai simbol, sebagai indikasi-indikasi. Madharani tanda-tanda keduanya lihadar ridho kepada kerelaan ini, lihat dari itu kepada kerelaan ini, wadalilani dan merupakan dalil keduanya, alai kepada hadir itu. Faidah apabila terjadi abal ijab wal qabul antara ijab dan qabul kana maka ada dalika makon ijab qabul iku kafian sudah dianggap cukup, karena abu ijab qabul iku kafian dianggap cukup. Maka apabila ada apa al-lughatu bahasa, maka nalikane ana apa al-lughatu bahasa alladzi adaya yang melaksanakan adaya nekakno. Maka ketika ada apa al-lughatu bahasa iku alladzi adaya yang adaya mendatangkan keduanya ijab qabul dia dengan lughah ya. Artinya begini, bahwa ijab qabul itu adalah bahasa yang memberikan sebuah makna tentang adanya kerelaan di antara pihak mempelai dan wali ya.
Wa qala wa idza apabila terjadi apa ijabah qabul, sebuah ijab kabul ya, karena ana dalika makun ijab kabul itu kafian dianggap cukup ya, kafian dianggap cukup. Mamakanat sekali ketika ada mamakan alifanono apa alugatu bahasa ala ada yang mendatangkan apa antaya yang mendatangkan apa ijab kabul mau biha dengan alugh biha dengan alugh. Qala Ibnu Taimiyah, berkata Ibnu Taimiyah, inna usungnya nikah wa in kana qurbatan, sekalipun nikah itu adalah sebuah qurbah, sebuah sebagai salah satu ibadah yang untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi nikah itu adalah sebuah qurbah, upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Karena nikah itu isinya adalah ibadah ya. Kalau niatnya dia adalah tergantung kepada motifnya, nawaitunya ya. Maka Ibnu Qayyim mengatakan wa idaka innahu wa in kana qurbatan fa innama huwa, sesungguhnya nikah itu kal itki, sebagaimana memerdekakan, wasodaqah dan sedekah. La yata'ayanu, tidak menjadi tertentu, la yata'ayanu ora tadi tertentu lahu pada nikah mau apa lafdun arabiyun, kata-kata yang bahasa Arab, wala jamidun, dan bukan non Arab. Jadi Arabi artinya bahasa Arab, ajam itu artinya non Arab. Summa inal ajamiyah, sesungguhnya ajam ya, non Arab, hidayah ta'allama, jadi orang asing loh. Ajam itu artinya selain Arab. Inal ajami, sesungguhnya non Arab, hidayah ta'allama bila belajar sapa ajami al arabiyata ing bahasa Arab, fil hal spontanitas ya, bilhari spontanitas, artinya belajar hanya sekedar spontan hari itu ya. Rubama la yafahamu, barangkali tidak akan paham sebuah ajami non Arab tadi itu al maksuda, akan jadi maksud min dzalika lafzi, dari kata-kata itu. Walaupun mungkin saya terima apabila itu nikah apa tasbih, dia bisa mengungkapkan, tapi esensinya ya, maksud yang tersurat ya, dari kata-kata itu gak paham ya. Kama yafahamu, sebagaimana memahami soal ajami minal lughati, dari bahasa alati kita ada yang membiasakan soal ajami ing al arabiyah. Nah ya, kalau kira dikatakan tukro, maka dimakruhkan al-qudu akan beberapa akad bighairil arabiyati, dengan selain bahasa Arab. Tukro dimakruhkan apa al-qudu beberapa akad bighairil arabiyati, dengan selain bahasa Arab. Bighairil hajatin, tanpa ada kebutuhan ya. Ada yang mengatakan akad nikah makruh dengan selain bahasa Arab. Ada yang mengatakan qaul kil wa qol, orang akad nikah makruh dengan menggunakan bahasa Arab kalau tanpa ada faktor kebutuhan ya. Kalau butuh gak ngerti ya, maka apa, sesuai dengan perbedaan pendapat tadi itu. Kama yukro, sebagaimana dimakruhkan apa sairu adu al-kitab, semua macam-macam al-kitab, pembicaraan bighairil arabi, dengan tanpa bahasa Arab, bighairil hajatin, tanpa adanya kebutuhan. Lakana mutawajjahan, maka itu adalah sebuah pendapat yang dijadikan, maka itu bisa dijadikan sebagai katakanlah pendapat ya, mutawajjah, jadikan sebagai argumen ya. Wa kama ruwiya an Malik wa Ahmad wa Syafi'i ma itu ala karahiyati diyadil khatabati, Imam Malik, Ahmad, Syafi'i menunjukkan kata-kata yang menunjukkan makruhnya membiasakan al-mukhatabah ya. Mukhatabah itu komunikasi ya, cipika-cipiki ya, ngomong-ngomong, ngiming-ngiming kalau orang tukul itu. Bighairil arabiyati, dengan selain bahasa Arab, bighairil hajat, tanpa ada kebutuhan. Wah, ini Malik, Ahmad, dan Syafi'i, orang ngomong harus dengan bahasa Arab, makruh dia membiasakan percakapan komunikasi dengan selain bahasa Arab. Zawazul akhros, jadi perkawinan orang yang tuli, orang yang bisu deh ya, bisu. Al-akhros itu orang yang bisu, al-akhros orang yang bisu. Wayasu, dan sopo zawazul akhrosi, perkawinannya orang yang bisu bigai bisyarati, dengan isyaratnya al-akhros. Kemarin kan di TV itu kan ada itu, orang yang menjadi guide, penerjemah presiden misalnya, jubir itu ada ya, menggunakan bahasa isyarat. Itu adalah
memberikan semacam hak bagi orang-orang disabilitas, ya, orang tuli. Nah, dan itu ada sekolahnya, itu ada ilmu khusus. Waya dan sahabat akhrosi, perkawinannya orang yang bisu, ya, isyarat dengan isyarat akhros, ida info imat jika dipahami. Info imat jika dipahami sahabat apa isyarat mau. Kami yasiku sebagaimana sahabat jawab bai'uhu. Apa bai'u jual belinya akhros. Ya, anal isyarat akan istunya isyarat. Itu makna adalah sebuah makna mufhimin, makna yang bisa memberikan pemahaman. Ya, anal isyarat akan istunya isyarat. Itu makna mufhimin adalah sebuah makna, sebuah arti yang memberikan pemahaman. Wa illam tafham, wa illam tufham, jika tidak dipahami, wa illam tufham jika tidak dipahami, wa illam tufham jika tidak dipahami, apa isyarahnya akhros. Wa illam tufham jika tidak dipahami apa isyaratnya akhros, la yasiku maka tidak akan sah zawaj. La yasiku maka tidak akan sah apa zawajul akhros mau minu saking akhros, ya. Dia anal akda, karena sungguhnya akad itu, ya, sebuah transaksi itu baina sahih di antara dua orang, bahannya sahih di antara dua orang. Wala butama, dan harus min fahmi kulli wahid, dari memahami setiap seseorang, kulli wahidin, semua salah satu, ya, minumah dari keduanya, mutaakidain, dari saksa ini, akan suatu yasturu yang muncul apa akan suatu yasturu yang muncul apa insofi dari temannya, dari pihak lawannya, insofi dari temannya kulun, insofi dari temannya kulun, insofi dari temannya kulun. Aqduz zawaj lil ghaibi, akan nikah bagi orang yang tidak hadir, ya. Gimana kalau orangnya sedang kuliah misalnya, akan nikah diwakilkan, namanya aqduz zawaj lil ghaibi, orang yang tidak ada. Tidak akan nalikannya apabila ada ahadu torofail arti, salah satu di antara dua pihak yang sedang melaksanakan akad, ghaiban tidak ada. Wa dan menginginkan suatu ahadu torofai ayat kita melaksanakan akad azwaj, akan berkawinan, fa'alaihi maka itu wajib, harus bagi ahadu torofail arti mau ayat sila, untuk mengutus, ya, mendelegasikan atau mengutus, ayat sila, atau mengutus sopo ghaib, ayat sila atau mengutus sopo ahadu rasulan, seorang delegasi utusan, atau menulis sopo ahadu torofail al-dizawaz, kitaban akan surat, ya, kitaban surat atau tulisan, ya, ilatul fil akhir kepada yang lain, ya, tulbu yang minta torfil akhir azwaj, akan berkawinan. Wa ala hada torfil akhiri, dan atas pihak yang lain, jika kana lalikon ono iku bagi torfil akhir rubbatun adalah rasa senang fil qabuli, dalam menerima, ayat untuk menghadirkan sobat torfil akhir, asyuda, akan beberapa saksi, wa yasma'u dan mendengarkan sobat torfil akhir hum ing suhud ibaratal kitabi, akan ungkapan tulisan abis salah dari Rasul atau surat dari utusan dari itu. Wa yasyadun, dan menyaksikan, wa yusyidun, dan menyaksikan sobat torfil akhir hum ing asyhud fil majlis, dalam majlis akan nikah, ala anau sak temene, ala anau semuanya, ala anau sak temene, anau sak temene torfil akhir, apabila menerima sobat torfil akhir mang azwaj, akan perkawinan. Wa yatabarun, dia anggap apa qabul tadi muqayyadan, dibatasi, muqayyadan dibatasi bil majlisi, di majlis, bil majlis di majlis. Baik, saya kira itu hari ini adalah kita bicara tentang
akad nikah, kata-kata akad daripada perkawinan. Makasih, mari kita tolong dipahami apa yang saya bacakan, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.